Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Hasim Asy'ari dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold, itu maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi, ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah, penjajah, datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada, makanya silahkan cek di buku sejarah, pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah, penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian. Begitu datang misi yang ketiga gospel. Membawa misi. Gospel. Sebarkan. Bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan, mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang, jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf, karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat, karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-bahu membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. What? Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa aja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya.
Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.